Ini Rembang, Pak Bupati, ini kita bersyukur ini. Di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Itu kalau Bapak Ibu tanya tentang fikih-fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Gus Baha. Kapan-kapan kalau ada pengajiannya, hadiri pengajian beliau, itu diantara orang yang sangat mengerti Al-Quran. Kalau ingin lebih dalam lagi, sampai ke kata sekian, diulang sekian, maknanya sekian, makna gaibnya itu ambil pengajiannya Gus Qayyum. Itu pun ada turunan-turunan kitabnya. Yang lahir tahun 1886. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari yang lahir tahun 1871. Dua-duanya secara nasab bersaudara. Kemudian belajar di Kiai Haji Soleh Darat, punya prestasi yang sama dari tingkat kegemilangannya, sampai diminta oleh gurunya untuk meneruskan kemudian belajar di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Bahkan di awal-awal masa pembelajarannya, belajar pada guru alim yang sama, mufti di Makkah, imam besar di Haramain, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang lahir tahun 1880 Masehi. Sepulang dari sana, Kiai Haji Muhammad Darwish kemudian diberikan julukan nama baru dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Kemudian pulang ke Nusantara, lantas mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912. Setelah terjadinya pertemuan kemudian di Krukut dan Tanah Abang, berdirinya Jamiatul Khair hari Senin tanggal 17 Jumadal Akhirah bersamaan dengan tahun 1905. Ada pertemuan di Tanah Abang dan Krukut, mendirikan Jamiatul Khair, dihadiri oleh 5 habaib pada saat itu, kalangan Sayyid Abdurrahman, Sayyid Sahan, Sayyid Abdullah, Sayyid Al-Fakhir, dan kalangan yang lainnya. Pulang dari situ 6 tahun, 7 tahun kemudian mendirikan Muhammadiyah. Setelah bertemu dengan tahun 1911 dengan seorang alim bernama Syekh Ahmad Surkati yang didatangkan dari Sudan, sempat kemudian beliau menimba ilmu di Kairo dan pada saat itu berada di Mekah. 14 tahun kemudian, tahun 1926, tepatnya 31 Januari 1926, saudaranya yang punya turunan nasab bertemu di satu titik, mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benawa, nama lainnya Sultan Hadiwijaya, bin Abdullah bin Abdurrahman, dikenal dengan Joko Tingkir, disambungkan kemudian ke nasabnya ke Maulana Ishaq atau Raden Ainul Yakin bin Maulana Ishaq, turunan yang sama di Sunan Giri. Siapa Maulana Ishaq itu? Adalah satu di antara anaknya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra punya 2 putra. Yang pertama Syarif Abdullah menetap kemudian di Mesir. Syarif Abdullah kemudian berhaji ke kota Makkah Al-Mukarramah, bertemu dengan satu anaknya Prabu Siliwangi yang diantar oleh kakaknya pada saat itu, yang dikenal dengan Abdullah Iman, yang saat itu bernama Walang Sungsang. Punya adik yang lahir tahun 1426, diberi nama dengan Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim bertemu dengan Syarif Abdullah, kemudian dinikahkan di Mekah, tidak pulang ke Nusantara, tinggal di Mesir, kemudian melahirkan seorang anak dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah kembali kemudian bertemu kakeknya. Saat bertemu kakeknya diterima di daerah Gunung Jati, diberikan wilayah di sana dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Dari Sunan Gunung Jati inilah Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita turunkan nanti ada Fathullah, anak pertamanya Muhammad,
anak keduanya perempuan menikah dengan Fathullah. Fathullah dikenal dengan Falatahan. Itu yang menaklukkan Jakarta pada saat itu dari Portugis. Tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijrah. Bertepatan dengan 22 Juni tahun 1527 Masehi. Sampai sekarang 22 Juni dikenal sebagai hari kelahiran Jakarta. Nah, anak keduanya dikenal dengan Maulana Ishaq. Keduanya adalah anak Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Di antara para wali yang menyebarkan risalah Islam sampai ke Nusantara, sampai makamnya dimakamkan di perbatasan dari Semarang ke arah Demak. Kalau Anda dari Semarang, kemudian akan menuju flyover belok ke arah kiri, itu sebelah kirinya ada Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Atasnya ada kubah warnanya emas, ada kemudian di kanannya semacam menara warnanya hijau. Dulu masih ada gerai ATM 3 itu. CMB Niaga, ada BNI, ada BRI. Sekarang sudah tidak ada. Anda belok kiri, sebelah kanannya, itu ada makamnya, dorikhnya, Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Syekh Ahmad Jumadil Kubra? Itu keturunan dari Syekh Ali Zainal Al-Kabir. Syekh Ali Zainal Al-Kabir keturunan dari Syekh Ali Zainal Abidin. Syekh Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Adiknya Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra putrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushara bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Jadi R.A. Kartini satu santriwati dari guru yang sama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama yang bersaudara dengan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ingin saya sampaikan NU Muhammadiyah itu bersaudara. Dua gurunya sama, dipersatukan oleh guru yang sama, diturunkan dengan misi jam'iyah yang sama, sekalipun sedikit-sedikit berbeda dalam amalan, bukan perbedaan yang sifatnya itu adalah perbedaan-perbedaan pokok. Hanya pilihan-pilihan yang bisa dipilih dengan dalil-dalil yang sudah kuat dan ada sebelumnya. Yang kunut ada dalilnya. Yang tidak kunut pun ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, yang tidak sholat subuh. Yang bismillah disirkan, ada dalilnya. Yang bismillah dijaharkan, ada dalilnya. 70 hadis tentang bismillah. Bahkan ada dua lagi. Yang tidak pakai bismillah pun ada. Bahkan bismillah rakaat pertama dijaharkan, selanjutnya tidak ada. Yang salah, yang tidak sholat. Itu yang tidak ada dalilnya. Jadi kalau ada yang mempertemukan NU dan Muhammadiyah, kemudian memperselisihkan itu yang tidak kenal sejarah. Itu yang tidak kenal persaudaraan. Jadi saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga persaudaraan kita seluruhnya dikekalkan oleh Allah dan bergandengan menuju surga insyaallah. Takbir. Tayyib. Dari situ menyebar, memunculkan banyak santri, termasuk dari Rembang ini, Masya Allah, dari Sarang, ada Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair. Dekat sini di Lete, ada Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Di antara menantunya ada Mas'ulil Absar. Di antara tantenya ada Siti Mardiyah. Mardiyah tinggal di Pati. Di Pati itu ada Kiai Haji Sahal Mahfud. Kiai Haji Sahal Mahfud punya di antara saudaranya itu Kiai Haji Abdul Qayyum, dikenal dengan Gus Qayyum. Di antara muridnya Gus Qayyum itu ada Bapak Muhari. Putrinya Bapak Muhari namanya Sufaira. Suaminya Sufaira itu adalah Adi Hidayat. Baik.
Jadi kalau kita urutkan nasabnya lagi, insya Allah saya pun bersaudara dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Ini Rembang, Pak Bupati, ini kita bersyukur ini. Di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Itu kalau Bapak Ibu tanya tentang fikih-fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Gus Baha. Kapan-kapan kalau ada pengajiannya, hadiri pengajian beliau, itu diantara orang yang sangat mengerti Al-Quran. Kalau ingin lebih dalam lagi, sampai ke kata sekian, diulang sekian, maknanya sekian, makna gaibnya itu ambil pengajiannya Gus Qayyum. Itu pun ada turunan-turunan kitabnya. Banyak ulama, di Lembang jelasan banyak ulama. Antum kalau mau tahu sekarang ahli Quran misalnya yang paham fikih, ada Gus Baha, Bahaudin Nur Salim. Ya itu kalau bicara Quran fikihnya itu matang, bagus. Ada Gus Qayyum, kayak Abdul Qayyum, itu hal-hal yang sifatnya sulit dipahami dalam tafsir itu beliau paham. Ya ada Mbah Maimun di Sarang, Rembang yang kemarin ramai misalnya kan. Nah itu enggak usah antum kecilkan, itu orang luar biasa itu beliau. Al-Fatihah. Rahim nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan. Ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. An-narisa rasulaka Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi ayatika yu'allimuhum kitab wal hikmata wa yuzakkihim kan tamaslah. Wa rasulan rahmatan lil alamin wa nusulan nuran wa hudan wa rahmatan. Ilahana alimna minal Qur'an ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.